Permisi Mbak, boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Ya, saya di sini bermaksud ingin mensosialisasikan mengenai manipulasi media terkait berita yang akan disebarkan atau dipublikasikan ke khalayak umum. Boleh Mbak? Boleh. Ya, sekarang ini kan banyak beredar berita yang keabsahan isi informasinya itu dipertanyakan. Banyak berita yang beredar saat ini tidak mengandung fakta-fakta yang sebenarnya atau informasi dari kejadian yang sebenarnya. Demi menarik minat para pembaca, media tidak segan-segan untuk memanipulasi berita dari berita yang akan ditulisnya atau dibuatnya. Sebagai contoh, headline judul berita akan dibuat heboh dengan menggunakan kata-kata yang tidak senonoh atau menggunakan unsur-unsur negatif. Padahal isi dari berita tersebut tidak sesuai dengan headline judul berita yang ditampilkan dalam thumbnail. Adapun penyebaran berita bisa dari media digital, media cetak, ataupun bisa dari televisi, radio, media sosial seperti Instagram, Twitter, TikTok, foto, video, atau dari postingan seseorang. Ada beberapa cara media memanipulasi informasi. Menurut Noam Chomsky itu ada 4. Yang pertama, media menciptakan pengalihan. Seringkali media akan menciptakan pengalihan dari isu-isu penting dengan isu-isu yang kurang penting. Yang kedua, media akan membesarkan membesar-besarkan masalah. Yang ketiga, strategi bertahap. Media akan membentuk opini publik yang dilakukan secara bertahap. Yang keempat, media itu berlaku sangat baik dalam beberapa iklan menggunakan bahasa atau simbol untuk menarik para pembacanya. Pernah mendengar istilah hoax, framing, atau hiperrealitas dalam media atau tidak ya Mbak? Ya, saya pernah mendengar istilah hoax, tapi yang lainnya saya belum pernah mendengar. Ya, seperti yang kita tahu ya, hoax itu berita bohong atau berita yang direkayasa. Adapun framing dan hiperrealitas itu istilah yang dikenal dalam media digunakan untuk memanipulasi informasi. Adapun pengertian dari framing itu sendiri, berita dengan fakta yang dibelokkan secara halus melalui penyeleksian informasi, penonjolan aspek tertentu, pemilihan kata, bunyi, gambar, hingga meniadakan atau menghapuskan informasi yang sebenarnya. Sebagai contoh, berita demonstrasi mahasiswa, di mana biasanya topik atau substansi dari demonya itu kurang disorot karena teralihkan dengan dampak lain seperti dampak dari demonstrasi itu seperti kerusakan. Jadi, media akan menyampaikan berita sesuai fakta dengan sudut pandang yang berbeda. Jadi dapat dibedakan ya antara hoax dan framing itu sendiri. Kalau hoax itu berita bohong atau berita yang direkayasa tanpa adanya fakta, tanpa mengandung fakta. Sedangkan framing itu sendiri berita dengan tetap adanya fakta yang terkandung. Adapun istilah dari hiperrealitas itu kondisi di mana kesemuan itu dianggap lebih nyata dibandingkan kenyataan, kepalsuan dianggap kebenaran, isu lebih dipercaya dibanding informasi, serta rumor yang dianggap benar dibanding kebenaran. Sebagai contoh sederhananya, membaca 2 portal berita dengan topik yang sama. Yang satu dari pemerintah dan yang satu dari oposisi. Jadi pembaca itu sulit untuk membedakan antara yang benar atau yang salah. Jadi itu perbedaan antara framing dan hiperrealitas itu dapat dilihat ya, bahwa framing itu cara media menyampaikan beritanya, sedangkan hiperrealitas itu dilihat dari kondisi khalayak atau masyarakatnya mengenai berita yang disampaikan media. Ya, sekian sosialisasi dari saya. Terima kasih, Mbak.